Baik, saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa laporan laba rugi itu merupakan salah satu laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai total pendapatan dan total beban yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Dalam laporan laba rugi Salon Cantik pada bulan Desember, total pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp40.565.000 dan total beban yang dikeluarkan sebesar Rp18.799.950, sehingga diperoleh laba sebesar Rp21.765.050. Total laba yang dihasilkan pada bulan Desember mengalami penurunan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan pada bulan November, yaitu sebesar Rp4.990.000. Hal ini dikarenakan pada bulan Desember, Salon Cantik melakukan pembayaran kewajiban yang dihasilkan pada bulan November, sehingga beban-beban yang dikeluarkan harus terus mengalami peningkatan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan membahas tentang aktiva, di mana seperti yang telah kita ketahui, aktiva merupakan seluruh kekayaan yang ada di dalam perusahaan yang difungsikan sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai aktiva lancar dan aktiva tetap yang terjadi pada perusahaan jasa Salon Cantik pada bulan November dan bulan Desember. Aktiva lancar merupakan aktiva yang dapat segera digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan operasional yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan aktiva tetap adalah aktiva yang berfungsi sebagai tempat atau sarana dalam proses operasional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama adalah aktiva lancar. Di sini aktiva lancar pada bulan November dari Salon Cantik senilai Rp596.550.000 dan pada bulan Desember yaitu Rp550.891.717. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dari bulan November ke bulan Desember, dikarenakan adanya pembayaran angsuran aktiva tetap yang terjadi pada bulan Desember. Dan selanjutnya adalah aktiva tetap. Aktiva tetap pada bulan November dari perusahaan jasa Salon Cantik yaitu 440 juta. Dan pada bulan Desember juga memiliki angka yang sama yaitu 440 juta. Hal ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau peningkatan aktiva tetap yang terjadi dikarenakan tidak ada aktiva tetap yang mengalami penurunan atau peningkatan di bulan Desember. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasifa pada neraca. Sebelumnya, neraca merupakan salah satu laporan keuangan dalam akuntansi di mana dalam neraca akan dilaporkan mengenai keadaan atau kondisi aktiva dan pasifa sebuah perusahaan. Pasifa sendiri dibagi menjadi dua buah komponen utama, yaitu yang pertama ada komponen hutang atau liabilities dan yang kedua ada modal atau equity. Hutang atau liabilities dalam neraca ditempatkan pada posisi atas. Hal ini berarti komponen hutang dilaporkan terlebih dahulu dibandingkan dengan komponen modal. Komponen hutang dalam pasifa dibedakan menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek atau current liabilities dan hutang jangka panjang atau long term liabilities. Perbedaan dari dua buah hutang ini terletak pada jangka waktu pelunasannya. Apabila hutang jangka pendek, waktu pelunasannya pada umumnya berkisar antara kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Sedangkan untuk hutang jangka panjang, waktu pelunasannya lebih lama, yaitu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, yaitu ada komponen modal. Komponen modal dilaporkan setelah
pelaporan komponen hutang. Hal ini berarti posisi komponen modal dalam neraca berada di bawah komponen hutang. Modal diperoleh dari selisih antara total aktiva atau aset dengan total kewajiban perusahaan. Hasil dari selisih ini akan menjadi hak dari pemilik perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kondisi pasifa pada salon cantik, yaitu pada bulan November dan Desember. Yang pertama yaitu pada neraca bulan November. Berdasarkan neraca pada bulan November, dapat kita ketahui bahwa total liabilities-nya yaitu senilai Rp1.036.550.000 dengan total liabilitas jangka pendek senilai Rp60.560.000 dengan total liabilitas jangka panjang senilai Rp975.990.000. Sedangkan untuk berdasarkan neraca bulan Desember, maka total liabilitasnya senilai Rp969.126.667 dengan total liabilitas jangka pendek senilai Rp9.886.667 dan liabilitas jangka panjang senilai Rp971.240.000. Pada bulan Desember ini terdapat privilege dari pemilik senilai Rp12 juta. Berdasarkan kedua buah neraca pada bulan November dan Desember, dapat kita ketahui bahwa total liabilitas pada perusahaan ini mengalami penurunan sebesar Rp67.423.333. Nah, berdasarkan hal itu, karena terjadi penurunan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah mulai untuk memenuhi atau melunasi kewajibannya kepada pihak kreditur. Nah, berarti liabilitas dari perusahaan semakin menurun dan pihak kreditur sudah menerima pelunasan dari perusahaan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah laporan arus kas. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa laporan arus kas itu adalah laporan yang dikembangkan melalui prinsip kas. Jadi prinsip kas itu secara gampangnya seperti ini. Ketika terjadi penambahan, maka ia akan berada pada posisi debit. Namun ketika terjadi pengurangan nominal, maka ia akan berada pada posisi kredit. Jika kita hubungkan dengan akun-akun yang terdapat pada neraca, maka akan dihasilkan hubungan sebagai berikut. Ketika asetnya naik atau terdapat penambahan aset, maka kasnya akan berkurang. Hal ini diasumsikan dengan adanya pembelian aset yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga akan mengakibatkan kas itu sendiri akan berkurang. Namun, jika terdapat penurunan pada aset, maka kas itu akan bertambah. Hal ini dengan asumsi bahwa jika aset ada yang dijual, maka akan menambah kas pada perusahaan tersebut. Nah, pada kewajiban dan ekuitas berlaku sebaliknya. Ketika terjadi kenaikan, maka kas akan bertambah. Hal ini diasumsikan bahwa perusahaan tengah melakukan upaya untuk berhutang dalam melakukan pendanaan pada perusahaannya, sehingga akan berpengaruh terhadap penambahan kas itu sendiri. Namun ketika kewajiban dan ekuitasnya turun, maka di sana terdapat kegiatan untuk membayar kas atau mungkin penarikan prive oleh pemilik perusahaan, maka kasnya itu sendiri akan berkurang. Selanjutnya, berdasarkan sumber dan penggunaan, jenis arus kas akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini berasal dari laporan laba rugi, dan yang kedua yaitu investasi activities atau investing activities berkaitan dengan sisi aset tetap perusahaan. Nah, pada investing activities ini perusahaan akan terlihat upaya perusahaan dalam mengupayakan aset tetapnya atau membeli aset tetapnya. Dan yang ketiga yaitu funding activities atau aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk membeli aset-aset yang berguna bagi perusahaan. Selanjutnya, ada sebuah metode yang akan kita gunakan dalam menilai apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak, atau pantas atau tidakkah
dia beroperasi. Karena kita ketahui bersama bahwa kas itu merupakan darah bagi perusahaan. Jadi untuk mencari arus kas bebas ini, kita dapat mencarinya melalui arus kas dari aktivitas operasi yang dikurang dengan belanja modal. Nah, di sini kita memiliki data perusahaan salon cantik pada bulan November dan bulan Desember. Nah, dari kedua cash flow report ini, kita ketahui bersama bahwa nominalnya atau total cash flow akhirnya itu bernilai positif. Artinya adalah perusahaan masih dianggap mampu untuk menghasilkan laba. Yang kemudian berikutnya yaitu investing activities atau aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini menggambarkan sejauh mana perusahaan telah berupaya untuk membeli aktiva tetap guna mengembangkan usahanya. Nah, kita ketahui bersama di sini total cash flow-nya berjumlah min dan lebih besar November dibandingkan Desember. Artinya pada bulan November perusahaan melakukan investasi terhadap aktiva tetapnya lebih besar dibandingkan dengan bulan Desember. Dan terakhir pada funding activities atau pada aktivitas pendanaan pada bulan November itu terlihat jumlahnya lebih besar dibandingkan bulan Desember. Hal ini dapat diakibatkan salah satunya yaitu dari penarikan preview yang dilakukan oleh pemilik usaha. Selain itu juga pada bulan Desember terdapat pembayaran hutang yang diakibatkan dari penerbitan hutang pada bulan November itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir kita akan menghitung arus kas bebas. Nah, dari laporan yang sudah kita lihat tadi dapat kita hitung arus kas bebas dari setiap bulan. Dan kita ketahui hasilnya seperti ini. Keduanya itu berjumlah min. Artinya hal ini sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk terjadi atau mengalami financial distress. Financial distress ini merupakan atau secara garis besarnya itu menggambarkan kondisi perusahaan yang kurang mampu dalam menghasilkan laba. Maka dari itu disarankan untuk perusahaan ini dalam melakukan ekspansinya agar tidak terlalu sering, sehingga agar pada periode berikutnya masih dapat menghasilkan laba dan masih dapat membuat perusahaan tersebut liquid. Nah, dengan info ini juga kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada periode berikutnya perusahaan akan cenderung melakukan pendanaan yang berasal dari mungkin penerbitan hutang, surat obligasi, dan juga right issue atau penerbitan saham dan lain-lain. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kesempatan, terima kasih. Baik, di sini akan dijelaskan mengenai analisis common size yang dilakukan pada laporan keuangan salon cantik. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa analisis common size ini merupakan analisis yang dilakukan dengan cara mengubah tiap-tiap rekening pada laporan laba rugi dan neraca menjadi sebuah persentase. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui analisis common size yaitu pada laporan laba rugi, komponen laba rugi dibagi dengan pendapatan dan dikali dengan 100%. Sedangkan pada laporan neraca terdapat dua rumus, yaitu pada aktiva sama dengan komponen aktiva dibagi dengan total aktiva dan dikali dengan 100%. Sedangkan pada pasiva sama dengan penggunaan komponen pasiva dibagi dengan total pasiva dan dikalikan dengan 100%. Adapun hasil analisis common size pada laporan laba rugi salon cantik, diketahui informasi bahwa pendapatan jasa pada bulan November dan Desember mengalami sedikit perbedaan, di mana pada bulan November total pendapatan jasa sebesar 99,91% dari total pendapatan, sedangkan pada bulan Desember sebesar 99,84% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan jasa mengalami penurunan yang sedikit. Sedangkan total beban pada bulan November dan Desember memiliki perbedaan yang cukup besar, di mana total beban pada bulan November hanya sebesar 28% dari total pendapatan, sedangkan pada bulan Desember mengalami peningkatan yang cukup besar, di mana pada bulan Desember sebesar 46,41% dari total pendapatan. Selanjutnya yaitu hasil analisis common size pada laporan neraca menunjukkan informasi bahwa jumlah aset lancar mengalami sedikit penurunan pada bulan Desember. Pada bulan November, total aset lancar sebesar 58% dan pada bulan Desember menurun menjadi 56%. Sedangkan liabilitas jangka pendek juga mengalami penurunan yang cukup besar, di mana
liabilitas jangka pendek yang awalnya pada bulan November sebesar 5,83% menurun menjadi 1%. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada laporan laba rugi, pendapatan salon cantik mengalami penurunan pada bulan Desember, sedangkan total beban yang dikeluarkan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan pada bulan Desember banyak beban yang harus dibayarkan salon cantik untuk operasionalnya. Sedangkan pada laporan neraca diketahui bahwa aktiva lancar mengalami penurunan dikarenakan aktiva lancar berupa kas digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek berupa utang usaha pada bulan Desember. Hal ini menyebabkan aktiva lancar mengalami penurunan serta liabilitas jangka panjang juga mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu analisis current ratio. Analisis current ratio ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar. Adapun rumus yang digunakan yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dan dikali dengan 100%. Adapun hasil analisis current ratio pada salon cantik ditemukan bahwa pada bulan November current rasionya sebesar 985%, sedangkan pada bulan Desember sebesar 5.572%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase rasio lancar bulan Desember meningkat cukup besar dibandingkan bulan November. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan salon cantik sangat liquid. Dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan salon cantik belum sepenuhnya stabil. Tetapi untuk kedepannya salon cantik dapat saja mencapai kata stabil apabila memanfaatkan aktiva dan hutang lancar atau komponen lainnya dengan baik sehingga proporsinya menjadi seimbang. Baik, di sini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan yang telah kami lakukan. Di sini saya akan membahas mengenai quick ratio dan cash ratio. Yang pertama adalah quick ratio. Quick ratio merupakan bagian dari rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini merupakan rasio yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis laporan keuangannya. Karena rasio likuiditas merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang ada di dalam perusahaan tersebut. Quick ratio ini digunakan dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan piutang usaha dan dengan utang lancar. Quick ratio memiliki persamaan yaitu aktiva lancar dikurangi dengan piutang dibagi dengan utang lancar dan dikali dengan 100%. Nah, pada analisis laporan keuangan yang dilakukan pada perusahaan jasa salon cantik didapatkan hasilnya yaitu pada bulan November didapat aktiva lancar senilai 596.550.000 dikurangi dengan piutang usaha yaitu 4.500.000 dan dibagi dengan utang lancar senilai 60.560.000 dan dikali dengan 100%. Dan didapat hasilnya adalah 9,78%. Lalu pada bulan Desember didapat aktiva lancar senilai 550.891.717 dikurangi dengan piutang yaitu 2 juta dan dibagi dengan utang lancar senilai 9.886.667 dan dikali dengan 100%, maka didapat hasilnya yaitu 55,52%. Dari hasil analisis quick ratio ini didapat persentase rasionya itu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan juga mampu meningkatkan kemampuan dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban jangka pendek yang ada di dalam perusahaan itu. Lalu selanjutnya adalah cash ratio. Cash ratio merupakan
rasio yang digunakan dalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo atau harus segera dipenuhi oleh perusahaan. Di mana kas rasio ini dilakukan dengan cara membandingkan antara kas dan utang lancar. Pada bulan November didapatkan kasnya yaitu 580.900.000 dan utang lancarnya 60.560.000 dan dikali dengan 100%, maka didapat hasil persentase dari perusahaan jasa salon cantik pada bulan November yaitu 9,6%. Lalu pada bulan Desember didapat kas sebesar 534.976.717 dan dibagi dengan utang lancar yaitu 9.886.667 dikali dengan 100%, maka mendapatkan analisis yaitu 54,11%. Hal ini juga mendapatkan hasil persentase rasio yang meningkat. Hal ini akan berdampak positif. Hal ini akan berdampak positif bagi perusahaan karena perusahaan tersebut akan mendapatkan peningkatan kemampuan dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban jangka pendek yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jika perusahaan ingin terus meningkatkan kemampuan dari pemenuhan kewajiban-kewajibannya ini, maka perusahaan tersebut harus melakukan pemaksimalan kegiatan operasional perusahaan, di mana jika dilakukan pemaksimalan kegiatan operasional perusahaan ini, maka akan didapat pendapatan yang lebih maksimal dari sebelumnya. Jadi, jika pendapatannya meningkat, maka aktiva lancarnya juga akan meningkat dan akan berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada di dalam perusahaan tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan sebuah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan memerlukan data dari laporan keuangan yang tersedia yang digunakan sebagai acuan penilaian. Pada analisis rasio kali ini saya akan lebih spesifik membahas mengenai analisis rasio profitabilitas, di mana saya akan bahas dua jenis analisis rasio profitabilitas, yaitu yang pertama ada return on asset ratio atau rasio pengembalian aset, dan yang kedua ada return on equity ratio atau rasio pengembalian ekuitas. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu return on asset ratio atau sering disingkat dengan ROA. Jadi rumus dari ROA yaitu laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Sedangkan untuk yang kedua yaitu return on equity ratio, adapun rumusnya atau disingkat dengan ROE, adapun rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Baik, di sini kita akan mulai melakukan perhitungan return on asset ratio pada kasus salon cantik. Yang pertama yaitu return on asset ratio pada bulan November, di mana diketahui laba bersih dari salon cantik yaitu pada bulan November yaitu senilai 40.990.000 dengan total aset senilai 1.36.550.000. Maka dapat kita hitung besarnya ROA yaitu laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%, yaitu 40.990.000 dibagi dengan 1.036.550.000 dikali 100%. Maka dapat diperoleh besarnya ROA pada bulan November yaitu senilai 3,95%. Yang kedua yaitu perhitungan ROA pada bulan Desember pada kasus salon cantik,
yang diketahui di mana laba bersihnya yaitu senilai Rp21.790.050 dengan total aset senilai Rp990.891.717. Maka perhitungan ROA-nya yaitu laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%, yaitu Rp21.790.050 dibagi dengan Rp990.891.717 dikali 100%. Maka diperoleh hasil ROA pada bulan Desember yaitu senilai 2,19%. Selanjutnya yaitu perhitungan Return on Equity Ratio atau ROE pada kasus salon cantik. Yang pertama, perhitungan ROE pada bulan November, di mana diketahui besarnya laba bersih setelah pajak yaitu senilai Rp40.785.050 dengan total ekuitas sebesar Rp500 juta, maka dapat dihitung ROE-nya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%, yaitu Rp40.785.050 dibagi Rp500 juta dikali 100%. Maka diketahui besarnya ROE pada bulan November yaitu sebesar 8,16%. Yang kedua yaitu perhitungan ROE pada bulan Desember, di mana diketahui laba bersih setelah pajaknya senilai Rp21.656.224 dengan total ekuitas Rp500 juta. Maka perhitungan ROE yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%, yaitu Rp21.656.224 dibagi dengan Rp500 juta dikali 100%. Maka hasil perhitungan ROE pada bulan Desember yaitu senilai 4,33%. Berdasarkan perhitungan analisis rasio yang sudah tadi kita hitung, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. Yang pertama yaitu berdasarkan perhitungan ROA pada kasus salon cantik, dapat kita ketahui bahwa besarnya nilai ROA pada bulan November itu lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Desember. Hal ini menandakan apabila nilai ROA semakin tinggi, maka semakin tinggi pula profitabilitasnya. Maka hal itu akan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk mengelola perusahaan atau menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu berdasarkan perhitungan analisis rasio ROE pada kasus salon cantik, dapat diketahui bahwa nilai ROE pada bulan November itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ROE pada bulan Desember. Semakin tinggi ROE berarti menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan dana pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis rasio profitabilitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, kita akan membahas terkait dengan rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini akan kita gunakan dalam menganalisis laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan salon cantik pada 2 bulan terakhir. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan secara umum terkait dengan rasio solvabilitas itu sendiri. Jadi tujuan dari menggunakan analisis ini adalah untuk mengetahui kombinasi antara hutang dan modal dalam membiayai perusahaan. Atau dalam kata lain, seberapa tahan perusahaan atau seberapa mampu perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka panjangnya yang memiliki tenor lebih dari 1 tahun. Nah, ini juga akan menentukan tingkat likuiditas dari perusahaan tersebut ketika nantinya perusahaan tersebut bangkrut atau dalam keadaan yang mengancam. Adapun bagian dari rasio solvabilitas ini yang biasanya digunakan adalah debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk debt asset ratio kita bisa mencari dengan membandingkan antara total hutang dengan total aktiva. Lalu yang kedua, debt to equity ratio dapat kita cari dengan membandingkan antara total hutang dan total ekuitas. Dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan salon cantik selama 2 bulan terakhir, maka kita dapat memperhitungkan analisis rasio solvabilitasnya sebagai berikut. Yang pertama untuk debt to asset ratio, kita mendapatkan nilai sejumlah 0,45 atau dalam pecahannya kita menemukan jumlah sebesar 45/100. Artinya adalah dari 100 aset yang dimiliki oleh perusahaan, 45 itu dibiayai oleh hutang. Nah, untuk debt to asset ratio, kita biasanya menggunakan ambang batas sebesar 50%. Artinya, jika debt asset ratio sebuah perusahaan memiliki jumlah yang
di atas 50%, artinya perusahaan tersebut berada dalam masa kritis atau membahayakan karena hampir keseluruhan asetnya itu dibayarkan dengan menggunakan hutang. Namun di sini untuk perusahaan salon cantik rupanya memiliki debt to asset ratio yang di bawah 50%. Artinya perusahaan masih bisa dikatakan sehat. Nah, untuk debt to equity ratio-nya itu kita dapatkan nilai sebesar 0,81 atau dalam pecahan kita akan mendapatkan nilai sebesar 81/100. Artinya dari 100 ekuitas atau 100 modal yang dimiliki oleh perusahaan nantinya sebesar 81 akan digunakan untuk membayar hutang. Nah, ini tentu saja sudah melewati ambang batas sebesar 50% tadi. Nah, untuk itu perusahaan diharapkan atau disarankan untuk periode berikutnya mengurangi jumlah hutang yang dimiliki atau segera melunasi hutangnya agar untuk kedepannya operasional perusahaan masih terus bisa berjalan lancar. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih.